Iya. Kan biar siap ya Bu ya. Betul. Pelajaran yang sebelumnya disimpan dulu bukunya. Kita fokus ke pelajaran bahasa Indonesia. Oke, dan sebelum itu Ibu minta tolong ketua kelasnya di sini siapa? Tidak. Tidak dulu. Tidak. Ya, tidak pimpin doa. Baik semuanya, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ingin presensi dulu. Hari ini ada teman yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua Bu. Nihil Bu. Nihil. Oke. Ya. Nah, sebentar. Oke, sudah terlihat di layar papan tulis? Belum ya. Sambil menunggu, Ibu ingin mengulas sedikit materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang teks eksposisi. Nah, hari ini pun tetap eksposisi. Tapi kita mengulas terlebih dahulu. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks eksposisi? Apa ya? Informasi. Iya, informasi. Fenomena Nih, teks eksposisi. Yang pertama berisi informasi. Lalu yang kedua ada apa? Tadi fenomena Bu. Fenomena yang terjadi. Lalu ada lagi eksposisi itu dia ada faktanya betul. Bu izin dulu ya. Boleh. Ibu izin. Ada ketemu. Lalu ada juga selain fakta, ini ada pendapatnya Bu. Ada pendapat argumentasi. Argumen sama opini sama. Argumen sama opini sama. Kan itu dia berisi tentang pendapat. Nah, ini di sini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4 ada isi dari teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi itu berisi informasi, ya kan? Lalu yang kedua ada fenomena yang terjadi, seperti yang ada di lingkungan sekitar atau juga yang sedang booming terjadi baru-baru ini. Lalu juga di sini ada fakta. Fakta ini akan memperkuat argumentasi. Tadi Iis bertanya, Bu, apa beda opini dan argumentasi? Yaitu pendapat dari seseorang. Dari pendapat itu harus setelah pendapat nih dikasihkan fakta-faktanya. Nah, untuk memperkuat pendapat tersebut, gitu ya. Lalu setelah itu kalian kemarin juga struktur teks eksposisi. Apa aja? Masih ingat tidak? Struktur teks eksposisi itu ada 3. Ada Iwan. Siapa tadi yang jawab? Uli, betul. Yang pertama struktur. Yang kedua isi. Setelah itu isi rangkaian argumentasi, betul Aziza. Kan udah saya bilang Bu, Yang kedua tadi ada
Bisa juga dikasih ini fakta-faktanya untuk memperkuat argumentasi. Seperti itu. Nah, hari ini Ibu akan menayangkan sebuah gambar dan juga video. Sudah terlihat? Oh, belum. Sedang loading. Nah, muncul dia. Apa yang kalian tahu atau lihat dari gambar di depan? Ikan. Ikan Apa itu? Plastik. Ya, plastik, sampah. Apakah ini ikan arowana? Bukan, ikan arowana ini beda. Iya. Itu kayaknya bekas plastik. Ikan kepala manyun, Bu. Itu ini manyun. Iya. Ikan manyun bawal ya? Bukan manyun, itu Ikan bawal kan dia punya giginya ini tajam-tajam. Oh, tajam. Piranha. Beda lagi. Piranha sama bawal itu berbeda. Tapi bawal bisa dimakan. Mereka iya mirip piranha adanya di sungai Amazon. Tapi kalau bawal dia ada banyak ya di sungai-sungai atau di mungkin ada mancing. Ini bawal. Ya. Nah, oke. Tadi selain gambar ikan ada juga gambar ini. Apa yang putih-putih? Sampah plastik. Iya. Kasihan ya dia ikan ini memakan sampah-sampah plastik yang ada di laut. Berarti sebagai manusia
yang ingin kalian tanya, ketahui kalian bertanya-tanya atau kalian bingung nih? Saya tahu nih, apakah ada sanksi berat untuk para membuat personal branding? Ada sanksi berat nggak sih? Iya betul sekali. Oke, ada lagi? Bagaimana peran pemerintah? Lalu apakah ada lagi? Apakah tidak ada pembuangan yang lain selain ke tadi seperti laut itu? Oh, pembuang daur ulang atau Bisakah sampah didaur ulang? Oke. Nah, oke. Ada 3 pertanyaan. Ada lagi yang pertanyaan ini bingung? Oh, sudah cukup? Karena bahayanya apa saja pembuangan? Bahaya bagi kamu. Kan silakan ya. Nah, dari video ini kita mendapatkan 4 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Iis, oleh Juga, oleh Isna ataupun Uli. Yang pertama, ada sanksi berat nggak sih bagi pelaku pencemaran ini? Menurut kalian kira-kira bisa nggak ya dikasih sanksi atau pelakunya itu ketahuan? Agak sulit ya. Agak sulit. Kan sebenarnya berarti kan dari itu Bu, dari manusia Iya, terus berujung ke laut. betul. Berarti kalau ini sanksi berat itu sepertinya sulit untuk ditetapkan ya, karena kita harus memulai apa ya, memulai iya, betul. Memulai dari diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Iya, kesadaran. Iya, kesadaran dirinya harus muncul dulu nih. Gitu kan? Iya, dan sepertinya belum ada Iya. peraturan pemerintah yang berbasis temannya ya mungkin ada tapi tidak ditemukan. Iya, betul sekali. Karena himbauan di jalan-jalan pun atau di tempat manapun yang tidak boleh membuang sembarangan itu tetap kok di situ masih berserakan sampah-sampah. Iya, Itu karena pemerintah itu belum menetapkan hukuman atau sanksi apapun buat pelaku membuang sampah sembarangan. Iya, betul sekali. Ini ya sangat disayangkan ya. Biarpun sudah ada himbauan dilarang membuang sampah di tempat ini misalkan, tapi tetap aja tuh ada di bawahnya atau di pinggir-pinggirannya atau di sekitar lokasi tersebut ada sampah yang ditemukan. Jadi memang harus dimulai dari kesadaran diri sendiri dulu, ya, biar enggak membuang sampah sembarangan. Karena di setiap daerah itu sudah disediakan tempat pembuangan sampah yang TPS. Iya. Lalu juga ada truk pengangkut sampah yang setiap pagi mengangkut sampah-sampah. Nah, jadi di sini yang nomor 1 berarti belum ada sanksi yang berat dari pelaku pencemaran. Yang kedua, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Pemerintah itu sudah sudah melakukan peran yang lumayan ada sih ya. Pemerintah sudah menyediakan lahan untuk membuang sampah, lalu juga ada apa ya, ada yang lagi
Lalu yang ketiga, bisakah sampah didaur ulang? Bisa, ya kan? Bisa. Kalian itu pernah lihat tidak sampah dari bungkus kopi dibuat iya dibuat apa? Jadi tikar. Ini mau ada di Kuningan tempatnya juga. Iya ada Bu. Dijualin tidak enggak Bu, buat di dalam aja di rumah. Oh, itu sebenarnya bisa loh dijual belikan. Oh iya Bu. Nanti ya Bu, saya jualin di online. Ya, siap. Sepertinya Iis pengen beli ya, beli. Beli apa? Beli hasil kan. Nanti ini aja belajar aja. Oke, tadi sampah plastik bisa didaur ulang menjadi tikar, putih-putih. Lalu apalagi yang bisa didaur ulang selain sampah plastik? Ini tutup botol. Tutup botol bisa dijadikan gantungan ini. Di sini ini Ibu pinjam punya Isna Bu. Nih ada tutup botolnya. Ini karena masih ada isinya ya, jadi Ibu tidak akan membukanya karena akan muncul. Nah, di sini kalian bisa jadikan gantungan kunci. Bisa juga kalian ubah bentuknya jadi kura-kura misalkan, atau kalian tambahkan air manis seperti itu. Itu juga mendaur ulang sampah botolnya juga terpakai. Oke. Lalu ada lagi nggak? Kira-kira selain ini kan kita tentang sampah plastik ya tadi. Tutup botol pun juga dari plastik. Ya. Kalau dari sampah kertas, kira-kira bisa didaur ulang tidak? Bisa. Seperti apa? Buat kertas tidak ada. Bisa jadi topeng. Betul sekali Bu. Dari kertas itu dihancurkan, dibuat lalu dibuat kembali. Memasukkan suatu karya yang rajin. Jadi di sini sampah itu bisa didaur ulang. Yang tidak bisa didaur ulang mungkin sampah ini sampah rumah tangga, yang bekas organik kan. Itu bisa didaur ulang menjadi apa? Menjadi pupuk. Atau juga kalian pernah itu nggak lihat hewan apa sih yang seperti belatung tapi gede-gede itu? Maggot betul. Budidaya maggot bisa jadi gitu kan, memanfaatkan hewan-hewan tersebut. Jadi betul sekali Uli, hebat Uli itu di rumah ada? Nggak ada Bu, saya pernah lihat maggot. Ini Bu tetangganya sama tetangganya ini. Iya Bu, sekali juga ini rasanya banyak banget peliharaan. Oke, betul sekali Uli. Maggot jadi sampah-sampah rumah tangga, habis makanan yang nggak pakai atau sisa-sisa makanan busuk dikasihkan ke maggot. Jadi maggotnya bisa berkembang biak. Lalu maggot Itu berbahaya Bu buat kita. untuk kita tidak berbahaya kan, dia hewan apa ya, bisa buat jadi pakan ikan juga, terus pakan ternak juga bisa. Jadi kitanya nggak mengkonsumsi maggot, kita cuma membudidayakan saja, betul seperti itu. Nah, oke, terakhir nih, bahaya bagi makhluk hidup. Tentu bahaya sekali ya. Dan kita kan ya tadi yang video ini ikan di laut makan plastik ya kan, sama plastik. Ikan makan plastik sampah itu kan jadi ada di dalam perut ikan. Nah, nelayan menangkap ikan di laut lalu dijual pada manusia di pasar. Kita belilah ikan tersebut. Nah, jadi kita juga ikut tercemar mikroplastik yang ada di dalam tubuh ikan. Betul sekali Iis. Nah, disitu. Oke, tadi juga yang di foto kurang lebih sama ya. Iya Ibu. Kalau di foto tadi hanya ini. Tuh, ya kan, bener kan ikannya makan plastik. Belum ada. Nah, nih ya. Tuh, kalau lebih sama ya. Video dan foto. Oke. Nah, Ibu sudah memberikan masing-masing kelompok ada teks eksposisi. Boleh dibuka, dilihat. Nah,
sudah menerapkannya atau belum? 3R itu yang reduce, reuse, dan Susah Bu. recycle. Nih dia sudah. Mungkin beberapa sudah ya Bu ya. Nah, beberapa sudah, ada juga yang belum. Iya. Karena itu juga harus kesadaran diri sendiri ya. Tadi kalau Uli belum katanya, Giza udah. Oke, berarti S3R ini ada yang sudah menerapkan, ada juga yang belum. Kira-kira pemerintah sudah menerapkannya belum ya? Coba Ibu bertanya kepada kalian. Ibu mau minta pendapat dari kelompoknya Uli. Apakah pemerintah sudah menerapkan 3R ya? Reduce, reuse, sama recycle. Kalau saya, pemerintah hanya terlalu banyak teknologi. Jadi sekalipun tindakan itu bukan aksi nyata yang berkelanjutan. Buktinya banyak organisasi yang malah tetap berlangsung kayak Pandawara. Lalu juga ada selebgram kayak Jeremy Award. Terus juga ada banyak kelompok lingkungan lain yang malah bergerak sendiri. Jadi konsepnya seperti warga bagi warga, bukan pemerintah yang berperan aktif ya. Tapi pemerintah juga sudah menggalakkan konsep CSR ini tentang adanya teknologi. Tetapi tidak terlaksana. Intinya di kami tidak ada yang kata itu sesederhana di rumah saya tidak ada peraturan untuk buang sampahnya kan kecilan nih terus harus di sini nggak ada. Untuk ekonomi juga tidak ada regulasi dari pemerintah. Kalau ini remaja setempat biasanya kan ada karang taruna atau dari ketua RW, apakah sudah ada inisiatif? Tidak, belum ada juga. Nah, dari situ berarti pemerintah seharusnya ini ya lebih menggalakkan bahwa komunitas-komunitas yang ada itu bisa bergabung sama pemerintah. Ya, jadi pemerintah harus Pemerintah malah yang harusnya menjadi iya, harusnya pemerintah yang menjadi wadah. Jadi bukan dari setiap individu membuat komunitas sendiri. Atau juga nanti Uli bisa nih membuat sebuah komunitas di dekat rumahnya ini. Siapa tahu Uli bisa jadi penggerak utama nih. Penggerak mantul. Bisa juga. Ada lagi kalau menurut kelompoknya juga? saya tadi dia sudah ya. Iya. Kalau pemerintah mungkin sosialisasi. Ya, mungkin sosialisasi dari pemerintahnya kurang, meskipun ada beberapa daerah yang sudah kayak yang pernah itu Bu yang viral di Instagram yang membuat ketua RW Bu yang di ya. Oh ya, kalau RW itu ya, Ya. ada Ada KDW ya. Itu mungkin itu bisa menjadi contoh buat warga yang lain, buat masyarakat yang lain. Jadi kesimpulannya itu sama nih dari kelompok ini, peran pemerintah masih belum begitu, tapi ada yang beberapa yang sudah mengupayakan aksi 3R di kalangan lingkungan-lingkungannya. Ibu juga berharap semoga pemerintah kita ya, kan habis ganti presiden tuh, kebijakan-kebijakannya lebih bagus lagi, mungkin yang lebih tingkatkan lagi seperti itu. Nah, sudah ada lagi? Sudah Sudah cukup. Oke. Berarti ini kalian ini ya jawabannya antara kelompok ini ya sama ya. Oke, baik. Nah, setelah kalian mempelajari hari ini, materi hari ini tentang apa tadi mikroplastik ya, Ya. dalam
Jadi tidak hanya di lingkungan rumah saja, di lingkungan sekolah pun harus kalian jaga dari sampah plastik nih, teman-teman yang lain. Kalau habis beli nih, nanti botol plastik kemasannya buangnya ke tempat sampah, jangan asal lempar aja atau masukin ke kolong atau tinggal di kelas ya. Oke, jangan lupa ini minggu depan kita ibu akan melihat hasil tulisan kalian tentang ini aksi nyata sekolah bebas plastik. Jangan lupa sesuai strukturnya. Tadi ada apa lagi, kita refleksi sedikit hari ini. Pertama ada pendahuluan atau tesis, lalu ada argumentasi, dan yang terakhir penegasan perilaku.